Adik-adik udah tengah malam ini. Ini kan pesantren di sini, gimana campur laki perempuanan? Hei, merokok di pesantren gini kan gak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aagim kecewa banget. Deket ponpesnya, samping Masjid Darut Tauhid, dijadikan tempat nongkrong anak muda sampai larut malam. Sahabatku sekalian, inilah Masjid Darut Tauhid. Samping masjid banget ini. Kalau lihat video ini, jam 12 malam. Mau minta saran. Sekarang ada Circle K ini. Emang sebelahan banget ya antara masjid sama Circle K ini. Banyak orang di sini sampai larut malam. Adik-adik udah tengah malam ini. Ini kan pesantren di sini, gimana campur Wilayah pesantren. Merokok di pesantren ini kan gak enak kan? Nggak paham ya kalau yang ngomong itu Aagim ya. Minimalnya sabun gitu, salim, cium tangan gitu ya. Larut malam ini. Angger baik. Jadi contoh yang tidak baik bagi para santri. Ada yang bisa bantu kah wali kota atau sisi aparat? Kami tidak pernah dimintai izin untuk adanya kegiatan ini. Sahabatku sekalian, inilah gitu ya. semuanya. Aagim mengungkapkan keresahannya terkait aktivitas anak muda yang berlangsung sampai larut malam di sebuah minimarket yang berada tepat banget di sebelah Masjid Darut Tauhid. Dalam video tadi, Aagim menyampaikan kekhawatirannya terhadap kegiatan yang dianggap tidak pantas berlangsung di sekitaran masjid dan pondok pesantren miliknya pada jam-jam larut malam, sekitar jam 12-an lah. Melalui video unggahannya tadi, Aagim pun meminta bantuan dan solusi terbaik terkait masalah ini, di mana suasana jam 12 malam, Circle K masih buka dan beroperasi. Banyak anak muda yang masih nongkrong, campur laki-laki sama perempuan, merokok, dan Aagim juga meminta untuk menghargai lingkungan pesantrennya. Hal yang wajar saya rasa kalau Aagim menegur orang-orang yang masih nongkrong-nongkrong sampai larut malam. Sebenarnya nggak ada sih yang aneh-aneh, it just ngobrol sama temen-temen, dan di situ juga nggak ada miras, nggak ada dugem, cuma percampuran antara laki-laki dan perempuan yang lagi asik ngobrol dan rokok. Tapi sayangnya itu di daerah atau di area Darut Tauhid, area pesantren, samping banget dengan masjid yang ada. Yang menjadi sorotan dari sebagian netizen adalah yang salah satunya mengenai adab kepada ulama. Dan saya mah kalau ketemu ustadz teh sama guru salim gitunya, salaman, cium tangan. Apalagi ketemu dengan Aagim. Apa mereka teu apal gitunya ka Aagim? Nggak tahu gitu ya kalau sama Aagim, kalakah cengengesan. Aagim tuh kecewa sama kondisi saat ini di sana, di mana lingkungan pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang tenang, tempat yang nyaman, kini terganggu oleh kegiatan yang dianggap tidak sesuai. Karena memang biasanya di pondok itu kan maksimal jam 10 santri itu udah harus tidur istirahat. Nggak ada tuh yang namanya begadang. Karena harus bangun lebih awal untuk lanjut kegiatan ibadah kayak tahajud, terus lanjut sholat subuh dan lanjut melakukan aktivitasnya. Dan ini dilakukan setiap hari. Tapi sesudah ada Circle K ini, ada aktivitas nongkrong sehingga hingga larut malam, merokok berkumpul antara laki-laki dan perempuan yang dikhawatirkan dapat menjadi contoh buruk bagi warga pesantren. Jadi contoh yang tidak baik bagi para santri dan mengganggu ketenangan. Aagim merasa tidak tenang, tidak nyaman melihat suasana seperti ini dan meminta agar aparat pemerintah turun tangan dalam masalah ini. Oke. Ya, sebenarnya banyak tanggapan dari netizen terkait unggahan Aagim ini. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, bahkan ada yang menyerang pribadi dari Aagim tentang poligami. Parah. Dan salah satunya ada netizen yang menanggapi seperti ini. Jadi gini ya, kalau Aagim boleh poligami dan cerai kawin lagi demi daun muda, masa Gen Z nongkrong aja nggak boleh? Katanya gitu. Aduh, nongkrong. Atau dilihat kondisinya, jang nongkrong nateh di mana? Ini kan lingkungan pesantren sebelah dengan masjid.
Kenzi. Dan netizen yang memberikan pembelaan terhadap A'agim pun banyak, yang intinya setuju kalau A'agim cuma nggak mau warga pesantren atau anak pesantren jadinya terpengaruh sama lingkungan. Karena kalau nggak ada teguran atau nggak ditegur di awal-awal nih, khawatir akan menjadi-jadi, mulainya cuma nongkrong, ngobrol, ngerokok. Kalau nggak ada teguran, akan tambah lagi tuh tempat yang lain yang menyediakan tempat sampai larut malam, yang nggak aja cuma ngumpul, naudzubillah. Karena pada dasarnya orang tua menitipkan anaknya di pesantren di sana itu supaya anak-anak mereka memiliki ilmu agama, memiliki adab, disiplin, dan nggak bergaul ugal-ugalan. Khawatir terpengaruh dari hal-hal yang kurang baik. Wajar dong kalau A'agim menegurnya. Oke, perdebatan itu pasti ada. Masalah ini menunjukkan kompleksivitas antara kebebasan anak muda dan pertimbangan keamanan serta ketertiban di lingkungan pesantren yang harus kita hargai. Harapannya, pesantren ini tidak terganggu oleh aktivitas yang dianggap tidak pantas, terutama pada jam-jam larut malam. Sebenarnya seperti apa sih aturan jam operasional minimarket yang dikeluhkan sama A'agim? Aturan soal operasional minimarket itu tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat pembelanjaan dan toko swalayan. Kayak gimana sih? Jadi di mana minimarket ini diatur masuk dalam kategori swalayan yang operasionalnya dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama dari waktunya, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai 10 malam. Lalu Sabtu Minggunya itu jam 10 sampai dengan jam 11 malam. Dan operasinya pun harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya jarak dengan warga dan pasar tradisional. Berkaitan dengan poin ini, Permendag ini mengatur 8 ketentuan. Yang pertama adalah operasi swalayan harus mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk. Lalu harus juga memperhatikan potensi ekonomi di daerah setempat. Yang ketiga adalah harus memperhatikan aksesibilitas. Selanjutnya, operasinya harus dilengkapi dengan dukungan keamanan dan infrastruktur. Selanjutnya, harus memperhatikan perkembangan pemukiman baru. Yang poin selanjutnya, operasinya harus memperhatikan pola kehidupan masyarakat setempat dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya. Nah, menurut saya yang lebih tepat dalam case A'agim ini adalah mungkin dari mulai jam operasionalnya yang ada batasannya, yaitu Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai jam 10 malam dan Sabtu Minggunya pukul 10 pagi sampai jam 11 malam. Serta poin F yang operasional harus memperhatikan pola kehidupan masyarakat setempat, yaitu pola kehidupan di pesantren atau warga pesantren. Pola kehidupan di pesantren Darut Tauhid, sekali lagi ya, wajar jika A'agim mengeluhkan keberadaan minimarket Circle K yang letaknya berdekatan dengan pondok yang ia asuh, di samping masjid yang sering disalahgunakan untuk tempat tongkrongan sejumlah remaja. Sederhananya, sebenarnya kalau kita sama-sama memiliki rasa menghargai, Gen Z nggak perlu baper dan dengan teguran A'agim ini dan ambil kebaikannya. Kalau apa yang disampaikan A'agim juga banyak kebaikan buat mereka, buat kita semua. Akhirnya, tak lama setelah itu, minimarket tersebut pun disegel oleh Satpol PP Kota Bandung. Sebab ternyata minimarket itu tidak memiliki izin. Imbas video viral Ustadz A'agim, sebuah minimarket di lingkungan Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung, Jawa Barat disegel. Sebelumnya viral di media sosial, A'agim resah dengan para remaja yang kerap nongkrong hingga larut malam di minimarket tersebut. Setelah diselidiki, ternyata minimarket tersebut belum memiliki izin hingga akhirnya disegel dan dilarang beroperasi sementara oleh petugas. Insya Allah lah ya, semua dibenahi. Mungkin Circle K juga segera membuat izin, membenahi hubungan baik dengan warga pondok, dengan A'agim, dengan beroperasi sesuai aturannya. Karena insya Allah dengan adanya Circle K di sana juga yang sesuai dengan ketentuan dan aturan dapat memberikan manfaat bagi warga pondok di sana. Bisa belanja sesuai kebutuhan warga pondok. Sekali lagi, mudah-mudahan setelah kejadian ini segera terselesaikan dengan baik. Oke, terima kasih. Ditunggu video selanjutnya ya. Subscribe dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ternyata tidak ada izin sama sekali, padahal beroperasinya 24 jam dengan aktivitas yang seperti kita lihat sendiri dalam tayangan tersebut. Siang malam terjadi hal-hal yang kurang nyaman bagi yang mau ibadah ke masjid, apalagi kalau jam tahajud itu tidak sedikit yang berpacaran atau ya tindakan-tindakan yang sangat tidak etis sama sekali untuk berada di sekitar masjid, pesantren dan masyarakat yang sudah kondusif di sini berusaha untuk menjadi lebih baik.